Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu sadaqal karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah taqwa astagfirullah. Kita lanjutkan lagi. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Az-Zumar di antaranya adalah siapa orang yang paling zalim, kecuali orang yang mendustakan Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya. Dan sungguh ada orang-orang yang menetap dalam neraka, yaitu orang-orang yang ingkar dan orang-orang yang datang dengan kebenaran, yaitu Rasulullah SAW, termasuk orang-orang yang mengikutinya. Mereka orang-orang yang bertakwa. Mereka mendapatkan apa yang mereka kehendaki di sisi Allah. Itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah menutupi kesalahan-kesalahan mereka, kesalahan buruk mereka, dan memberikan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-36 surat Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihissallahu bikafin 'abdahu wa yukhawwifunaka billadzina min duni wa may yudlilillahu fama lahu min had. Bukankah Allah cukup dalam melindungi hamba-Nya? Dan mereka orang-orang musyrik menakut-nakuti engkau terhadap selainnya, dengan selainnya. Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada bagi dia pemberi petunjuk. Jadi ayat kuat ya, ayat ini menguatkan kita dari sisi tauhid. Alaihissallahu bikafin 'abdahu. Bukankah Allah itu cukup melindungi hamba? Keimanan kepada Allah inilah yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Merasa Allah cukup bagi dia. Karena selain Allah itu hanya makhluk. Perlindungan Allah ini yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW dan dirasakan juga oleh orang-orang mukmin yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk orang yang menyerukan kepada Allah, berdakwah menuju Allah Subhanahu. Perasaan cukup bahwa Allah lah yang melindungi dia, sementara yang lain tidak mampu melindungi kecuali Allah. Makanya kadang-kadang kita suka
heran ya, ada satu ulama misalnya membaktikan dirinya untuk berusaha untuk menulis buku misalnya, sampai menyusun hadis. Ada Bukhari yang menyusun hadis kemana-mana, begitu Muslim bahkan mencari-cari di mana-mana. Ya, hidupnya diwujudkan dengan mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penerang bagi banyak orang. Ya, kitabnya itu disusun dengan sepenuh hati, dengan jiwa tauhid. Jauh-jauh dia mencari. Begitupun ada orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, ada yang masuk ke pedalaman. Ya. Saya pernah lihat itu di YouTube bagaimana tim dai datang ke daerah mana ya? Daerah Maluku sana ya. Daerah suku pedalaman. Mereka juga kadang-kadang bahasanya juga susah dimengerti. Tapi orang-orang ini datang mengajak orang-orang tersebut untuk menuju Allah dengan peralatan sederhana. Ya, nggak pakai helikopter ya. Ada orang-orang yang membaktikan dirinya mungkin. Ada yang mendengar kan, entah di mana kita nggak tahu. Di pelosok-pelosok perkebunan misalnya, di tengah-tengah hutan ada perkampungan kecil dan ada orang-orang yang berusaha membimbing masyarakat menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu keimanan yang luar biasa. Mereka merasa cukup dengan Allah saja. Sementara sarannya sangat terbatas. Tidak cuma para dai, ada juga orang-orang yang membaktikan hidupnya. Ada suster, ada bidan di tengah-tengah kampung, di tengah-tengah hutan belantara yang harus jalan menuju pasien yang pakai sampan misalnya. Ada juga yang harus bergerak menuju kebaikan, entah dia ngajar ya, atau dia apa, harus pakai sampan, harus pakai lampu, melewati laut. Ini orang-orang yang merasa cukup bahwa Allah saja yang diharapkan. Ya, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mengirimkan banyak utusan. Dikirim, ada ke Mawqaqis di Mesir, dikirim ke Kisra, dikirim ke Kaisar, dikirim ke Syam, dikirim ke Yaman. Utusan-utusan yang mengabarkan ya, la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Mereka ini orang-orang yang cukup dengan Allah. Ya. Makanya ayat ini menguatkan kita bahwa selain Allah tidak ada apa-apanya. Alaihissallahu bikafin abadahu, bukankah Allah cukup melindungi hamba? Kita nggak usah khawatir. Ya. Manusia memang punya rasa khauf, ya, rasa takut, ya, untuk menguji kita, kekurangan juhu, kelaparan, kemudian kekurangan samarot, kekurangan tanaman pangan, kekurangan harta, kekurangan anak buah, kekurangan pegawai kantor, juga kekurangan kendaraan, kekurangan jiwa, kekurangan hati. Tapi ketika kita yakin bahwa ada Allah yang mengatur Rabbul Alamin ini, selesai semua. Bahwa Allah punya rencana terhadap hambanya, kita hanya mengikuti rencananya saja dan kita berusaha untuk berbuat amal saleh. Jadi Allah cukup buat kita. Ketika Nabi dalam suatu riwayat disebutkan 3 purnama tidak ada asap dari dapurnya.
Nabi beli khawatir orang lapar, tapi di rumah dia sering lapar. Tiga purnama, berarti 3 bulan tuh nggak ada penggilingan tepung gandum di situ. Ada penggilingannya doang, tapi nggak digiling-giling, mungkin nggak ada gandumnya. Kata Aisyah atau kata siapa ya, disebutkan bahwa mereka hanya bertahan dengan air dari kurma. Betapa kekuatan Nabi ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mampu menahan penderitaan yang bagi kita mungkin penderitaan itu makan sama nasi doang lah ibaratnya gitu ya. Kalau dia makan minum dengan air dan makan dengan kurma, tidak ada lauk-lauk. Kadang-kadang begitu ya, kita juga mengarahkan juga kepada diri kita sendiri juga dan di anak-anak kita supaya bahwa ya hanya menegangkan sajalah makan itu, hanya menegangkan tubuh supaya bisa beribadah dengan baik. Ya. Begitulah ya yakinnya Nabi Musa misalnya alaihissalam mendapatkan laut di depan laut, di belakang Fir'aun yang bakal membunuh dia, menyembelih dia. Allahumma Allah bersama. Allah usah takut, Allah bersama. Cukup hanya Allah saja. Wa yukhawifunaka billadzina min duni, dan mereka menakut-nakuti engkau ya Muhammad dengan sesuatu selain Allah. Ya. Ada yang mengatakan asbabun nuzul dari ayat ini adalah peristiwa orang-orang Quraisy itu mengatakan kepada Muhammad SAW bahwa sembahan-sembahan mereka Hubal, Lata, Uzza, Manat ya, itu bakal memberi celaka pada engkau ya Muhammad. Mereka akan memberi celaka pada kamu. Tapi itu satu sisi saja. Tapi sisi lain bahwa tidak ada satupun yang bisa memberi mudarat kepada kita kalau tidak dikehendaki Allah. Mereka semua makhluk. Dan ini kita harus kuat keyakinan. Keyakinan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk beriman kepadanya dan Allah akan mencukupi kita. Walaupun ditakut-takuti oleh hal-hal lain selain Allah. Rajin benar sih sholat, nanti kerjaan kita bakal repot nih karena waktunya habis terus untuk ente sholat. Yakin aja kita bahwa kita sholat disuruh Allah. Masalah rezeki udah Allah yang atur. Ada orang sedekah diingetin sama istrinya sama keluarganya, jangan sering-sering sedekah sama orang, nanti dia tuman. Apa ya tumannya? Tuman itu apa? Tuman itu apa ya? Keenakan ya. Tuman itu keenakan, jangan sering-sering sedekah. Nanti keenakan tuh dianya, minta terus lagi dari kita. Astagfirullahaladzim, jangan begitu. Yang namanya amal udah semampu kita. Itulah yang dilakukan Nabi ketika segera pulang. Setelah sholat dia segera pulang. Potong pulang. Ternyata apa? Setelah itu balik lagi. Kenapa ya lagi? Kau langsung pulang? Saya ingat masih ada harta yang di rumah yang belum saya bagi-bagikan. Dia segera bagi-bagikan sampai habis. Ya. Nah, ini kita perlu tahu juga ya bahwa Nabi juga punya hak. Ya, ini diberikan oleh Allah 1/5 dari ghanimah ya untuk Nabi ya. Itu pun seringnya dibagi-bagi Nabi. Sering dibagi-bagi kepada orang-orang yang membutuhkan.
Kan ghanimah itu di eranya Nabi Muhammad SAW dihalalkan. Sebelumnya enggak boleh. Ya. Tapi di era Nabi dihalalkan orang yang membunuh, misalnya yang membunuh lawan itu punya baju besi, punya pedang sebagainya, itu bisa jadi hak dia. Tapi dibagi dulu 1/5 nanti ya untuk Nabi 20%. Tapi bukan buat Nabi doang, dibagi-bagi lagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi kembali lagi, ada orang-orang yang yukhawwifunaka billadzina min duni. Mereka menakut-nakuti engkau ya Muhammad terhadap selain Allah. Sama juga orang-orang yang menakut-nakuti kaum mukminin ketika berbuat yang halal, misalnya mencari sesuatu yang halal, takut-takutin. Ya. Saya pernah dengar sendiri ya, ini pernah saya ceritakan. Saya pernah mendengar sendiri dari orang. Ya, orang ini salah satu direktur dari BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Nggak saya sebutin daerahnya ya. Tapi bukan di BUMD itu yang dia ceritakan. Dia pernah ke salah satu perusahaan swasta. Ya. Perusahaan ini perusahaan pembuat makanan. Nah, dia sendiri karena waktu itu jadi manajer dia itu diperintahkan ya oleh pemiliknya. Ketika ada auditor halal itu penyelian atau pengawas halal, makanan halal. Itu barang-barang tertentu yang agak diragukan kehalalan itu disuruh disembunyikan. Ya. Disuruh disembunyikan, jangan dikeluarin, jangan dilihatin. Dia ngomong sendiri. Artinya ada orang yang takut kalau bisnisnya yang berbau-bau non halal ini diketahui oleh Majelis Ulama Indonesia. Setelah mereka pada pulang, itu mereka keluarkan lagi. Emang itu sulit, gimana caranya Pak? Kan Majelis Ulama Indonesia bukan polisi, mengetahui secara detail gitu ya. Yang dia tahu kan dia lihat, dia dilaporkan. Jadi di dunia bisnis pun ada orang-orang yang berusaha untuk meragukan. Nah, alhamdulillah sih dia akhirnya keluar dari perusahaan itu. Ya, mudah-mudahan nih kita kuat untuk hal seperti itu. Kenapa? Karena bisa saja di perjalanan kita menuju ridha Allah itu ada ujian-ujian kayak gitu. Ya ukurannya kalau kita nyebutnya apa ya? Besi banci lah kira-kira begitu. Kira-kira ya. Apa sih besi banci Pak? Besi banci kita beli 10 mili dapatnya 8 mili itu besi banci. Ya, kalau nyebutnya itu sama tukang-tukang besi atau tukang bangunan 10 mili full ya, nah berarti dapat 10 mili itu. Tapi kalau bilang 10 mili dapat 10 mili banci, artinya banci gak benar ya. Dapat. Makanya kalau beli besi 10 beli yang 12. Pengen beli besi 12 beli yang 12. Parman tahu aja itu besi. Kebetulan aja pernah beli besi. Ya. Nah yang kayak gitu bisa saja terjadi ketika kita menggapai ridha Allah. Merasa Allah tidak mencukupi kita, kan itu masalahnya. Merasa Allah tidak mencukupi kita sehingga kita mencari jalan yang salah. Ya. Kita ditakut-takuti bahwa rezeki kita bakal habis, bahwa kita akan ditimpa kemudorotan. Ya. Dalam satu hadis disebutkan bahwa kalau seluruh makhluk ini di dunia ini, entah manusia, entah hewan, entah jin dan sebagainya, bersatu untuk memberi mudarat kepada engkau. Ini kata Nabi,
itu tak akan terjadi kalau tidak Allah izinkan. Begitupun ketika seluruh di bumi ini berusaha untuk memberikan kebaikan, kemuliaan kepada engkau, tak akan terjadi kecuali diizinkan Allah. Jadi ini kekuatan kita ya untuk bisa menahan hal-hal selain Allah, walaupun ditakut-takutin. Ya, kan sering ya begitu ya kita ya. Terutama itu yang berat tuh biasanya rezeki itu cara nyari duit, cara mencari duit biasanya. Ya. Ada aja caranya itu supaya geser-geser tanah orang lah. Ya. Lama-lama di papras kalau sawah dia, sawah di papras di bawah lama tambah maju tanahnya. Ya. Begitupun yang lain. Jamaah kamu takwa astagfirullah dan siapapun teman-teman yang mendengar melihat secara wa yukhawwifunaka billadzina min duni, mereka menakut-nakuti engkau dengan sesuatu selain Allah. Dan itu terjadi bukan cuma di zaman Nabi, di zaman sekarang pun begitu ya, ditakut-takutin ya. Oh, kalau nggak gabung sama kita nih, kelompok kita, wah nggak aman lah rumah kamu, begitu. Kalau nggak gabung dengan kita, wah bisnis kamu bakal jelek, ya, nggak bakal ada pergaulan, ya, begitu tuh, nakut-nakutin itu. Ini kan kita ngikut pergaulan, jadi kita padahal bukan pergaulan dengan itu. Jadi santai aja gitu dalam kehidupan dunia itu kan begitu ya. Saya banyak mengatakan kalau begitu nih, bayangin aja lah begitu itu apa. Kemudian wa may yudlilillahu fama lahu min had. Dan kalau sudah disesatkan Allah, tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Allah tahu mana yang layak hatinya atau pribadinya yang memang disesatkan. Kenapa? Karena dia nggak mau. Jadi wajar kalau itu disesatkan Allah. Itulah yang terjadi di Abu Jahal, Abu Lahab. Udah nggak ada lagi yang bisa memberi petunjuk pada dia. Dan nauzubillah kalau itu terjadi pada kita, nauzubillah, jangan sampai. Makanya hati seorang mukmin itu seperti hujan yang turun dari langit datang ke tanah, turun sampai ke tanah. Di tanah itu ada tanah yang gembur dan subur, lalu dia mengeluarkan tumbuh-tumbuhan ya, ketika air hujan datang. Ada juga tanah yang sama sekali nggak ada, nyerap aja itu mungkin tanah berpasir, hilang airnya, jadi nggak bisa denger tapi langsung keluar lagi. Tanah berpasir kan begitu ya, ketika kena air terus ke bawah hilang, apalagi rongganya lebar dan semuanya hilang. Jadi air tanaman nggak sanggup gitu. Ya, kecuali terus dikasih hujan air. Nah itu orang ada juga yang agak bagus sedikit nih, mungkin dia tidak menemukan tanaman, tetapi tanah ini berbatu-batu ya, yang membuat celong-celong itu, celongan apa ya, semacam mangkok sehingga menjadi danau lah, menjadi penahan hujan, banyak air, bisa bermanfaat di situ, bagus juga. Yang repot yang tadi itu yang berpasir turun ke bawah, udah nggak bisa lagi. Itulah hati manusia. Mudah-mudahan kita tanah yang gembur ya, subur, diingatkan, terus ingat, lalu bergerak. Nah ini saya perhatikan ya, Masya Allah. Saya pikir ini satu kemajuan kerohanian atau kemajuan spiritual dari kampung ini. Ada beberapa orang-orang yang 3-4 tahun terakhir itu mulai datang ke masjid, ke mushola. Dan itu luar biasa keberkahan diberikan Allah kepada kampung ini. Ya. Ada yang tadinya juga belum datang, ternyata datang ke mushola, diajak anak-anaknya. Kadang-kadang anaknya duluan yang datang ya, bapaknya belum datang. Lama-lama bapaknya juga datang, Masya Allah.
Ini satu kemajuan dari sisi mental, spiritual, bahwa semakin banyak orang yang dekat kepada Allah di kampung ini, semakin berkah kampung ini. Semakin tinggi nanti tingkat sedekahnya. Coba perhatikan. Ini dibuktikan dengan banyak hal. Di antaranya ketika sakit orang buyut datang, membantu orang-orang yang sedang kesulitan. Ketika ada yang perlu kita benahi bareng-bareng. Jadi semakin orang merasakan bahwa hidup ini bukan buat kita sendiri gitu. Hidup ini kita juga berbakti kepada Allah SWT. Hidup ini adalah hidup berbakti kepada Allah. Dibuktikan dengan beramal soleh, berbuat kebaikan. Semakin banyak kebaikan di satu kampung, semakin berkah. Dan tanda-tandanya sudah menuju ke situ. Sudah ada orang-orang yang tadinya mungkin belum datang ke masjid, ke musola, ternyata Allah berikan hidayah, kemudahan. Pak, suami saya tadi belum datang Pak ke masjid, gimana? Doakan. Jangan cuma doakan untuk minta duit aja, doakan supaya suami datang ke masjid, datang ke musola, datang ke majelis taklim, datang menuju orang-orang untuk memperbaiki diri, termasuk ibunya juga. Jangan coba suaminya, istrinya enggak. Kalau perlu diajak ngobrol bareng-bareng gitu. Bagaimana ya kita sudah menikah sekian puluh tahun, anak kita sudah ada yang punya anak, kita sudah punya cucu, atau anak kita sudah besar-besar, ayo kita kapan lagi kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keluarga sakinah nih, mantap. Pak, tapi kan saya nggak punya kemampuan Pak ngomong gitu. Orang saya juga sholatnya udah bulan Pak, kadang sholat atau enggak. Ya udah Bismillah, minta sama Allah. Allah tuh kafi mencukupi kita. Cukup. Allah lindungi kita. Cuma kita perlu sabar ya. Namanya manusia. Ayat selanjutnya, wa may yahdillahu fama lahu min mudil, alaysa Allahu bi'adzizin dzil-intiqam. Dan siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, fama lahu min mudil, tidak ada yang sanggup. Sehat ya, Jakarta. Mudah-mudahan tetap dalam keberkahan, sehat selalu dan ya sama-sama menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar di sekolah pertanian itu belajar menggantungkan diri kepada Allah. Kalau kita nggak punya apa-apa, ketika menemukan tanaman Allah yang memberikan air, Allah juga yang mengurusnya. Kadang kita juga malas juga nyiramnya. Ini pengalaman penelitian. Kembali lagi bahwa siapa kalau Allah sudah memberi hidayah pada orang tersebut, tidak ada yang bisa menyesatkan. Nggak ada satupun, nggak ada orang yang bisa menyesatkan. Ketika Allah sudah memberikan jalan kepada dia, sudah tidak ada lagi yang bisa menyesatkan dia. Makanya hidayah betul harus dicari. Saya masih ingat ada salah satu sahabat saya, teman saya juga. Dia mulai pakai jilbab di usia 40 tahun ke atas. Setelah melalui pergulatan mungkin ya, dia mau pakai akhirnya bismillah saya mau pakai jilbab. Saya mau pakai jilbab nggak cuma waktu sholat. Kadang-kadang kan mikirnya begitu, jilbab kan kewajiban waktu sholat Pak. Pakai apa namanya? Pakai mukena aja. Bukan, jilbab itu ketika dia bertemu dengan non-muhrim pakai jilbab. Berarti keluar rumah pakai jilbab. Berusahalah kita untuk menahan diri. Makanya saya sering ingetin sama anak-anak terutama. Kalau ibu-ibu pakai jilbab Pak. Kalau di kondangan ya alhamdulillah, tambahin lagi. Lagi kondangan dia pakai jilbab, alhamdulillah, tambahin lagi. Ketika keluar kita bertemu dengan non-muhrim. Bahkan kalau di dalam rumah itu ada non-muhrim, dia wajib pakai jilbab. Kan itu ada ipar Pak. Ada ipar itu bisa nikah loh, jangan salah. Dia non-muhrim. Hati-hati.
sembarangan. Ya. Kemudian alaihissallahu bi'adilin dzil-intiqam, bukankah Allah itu berkuasa untuk menyiksa hamba? Ya. Jadi nggak ada, bagi Allah itu nggak ada apa-apanya manusia, dan selain Allah itu nggak ada apa-apanya. Makanya kita menyandarkan diri kita hanya kepada Allah. Selesai, sudah. Ketika Allah memberi ujian kita sabar, udah cukup. Ketika Allah memberi nikmat kita bersyukur. Wujud dari kesyukuran adalah melakukan amal soleh dengan benda atau materi atau rizki yang Allah berikan. Kita melakukan perbuatan soleh. Itulah syukur. Dengan bersabar, kalau diberikan ujian kita bersabar. Apa yang keluar adalah kata-kata istighfar, yang keluar adalah kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keluar adalah ujian dari Allah. Allah hendak menguji hamba-Nya. Bersabar dia, dan itu baik buatnya. Ya. Ahasiban nasu ayyutrahu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa dia dibiarkan saja mengatakan kami beriman tapi tidak diuji? Pasti ada ujian. Dan ketika ujian ada menimpa kita, kita yakin Allah kafir. Allah yang memberi kecukupan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi ujian kepada kita, memberi beban kepada kita kecuali kita sanggup, ya, punya usaha untuk itu, punya kekuatan. Dan jangan berubah jadi orang-orang yang ingkar, karena Allah punya dzul-intiqam, dia bisa menyiksa hamba, bisa menyiksa orang-orang. Dan kita berlindung dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta